Halo semuanya. Baik, di sini saya akan melakukan sosialisasi yaitu tentang etika dalam berinteraksi di dunia digital. Sebelum saya mensosialisasikannya, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Christopher Silitonga. Hanya itu saja perkenalan yang dapat saya berikan. Jadi, di sini alasan saya memilih judul tersebut dikarenakan banyak sekali para pengguna internet, terutama itu generasi muda yang belum memiliki pemahaman yang mendalam tentang etika dalam penggunaan di dunia digital, termasuk cyberbullying, hate speech, dan trolling. Nah, maka dari itu saya memilih judul tersebut. Baik, adapun topik-topik yang akan dibahas selanjutnya yaitu sini saya akan membahas ada 7 topik. Untuk topik yang pertama, pentingnya etika dalam dunia digital. Kemudian yang kedua, prinsip-prinsip etika digital. Kemudian yang ketiga, etika dalam komunikasi online. Kemudian yang keempat, etika dalam berbagi konten digital. Kemudian yang kelima, etika dalam penggunaan data pribadi. Kemudian yang keenam, etika dalam berpartisipasi di media sosial. Dan yang ketujuh, etika dalam dunia bisnis digital. Nah, untuk pembahasan selanjutnya, untuk topik yang pertama, yaitu ada pentingnya etika dalam dunia digital. Nah, etika digital ini sangat penting karena dengan adanya etika digital ini membantu menciptakan lingkungan online yang aman, positif, dan produktif. Dalam dunia yang terhubung seperti saat ini, perilaku kita di dunia digital dapat berdampak luas terhadap orang lain, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Nah, oleh karena itu, pentingnya terhadap para pengguna memiliki kesadaran dan pemahaman tentang etika digital agar kita dapat berinteraksi dengan bijak dan bertanggung jawab dalam menggunakan digital kita masing-masing. Nah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu topik yang kedua, yaitu tentang prinsip-prinsip etika digital. Adapun prinsip-prinsip etika digital ini dapat menjadi landasan bagi perilaku kita di dunia online. Prinsip yang pertama yaitu hormat. Kita harus menghormati hak dan privasi orang lain. Kita tidak boleh mengejek-ejeknya ataupun menyalahgunakan data-data privasinya. Kemudian yang kedua, tanggung jawab. Kita harus bertanggung jawab atas tindakan dan ucapan yang kita ucapkan secara online dalam dunia digital ini. Kemudian yang ketiga, keadilan. Kita harus bersikap adil dan tidak memihak dalam interaksi online. Jadi kita harus bersikap netral pada siapapun orangnya. Kemudian yang keempat, kejujuran. Kita harus bersikap jujur dan transparan dalam komunikasi online. Jadi kita tidak boleh menambah-nambahkan ataupun mengurang-urangkan perkataan kita. Kemudian yang kelima, kejujuran. Nah, ada sedikit typo. Nah, itu saja pembahasan pada topik yang kedua. Untuk pembahasan selanjutnya kita lanjut pada topik yang ketiga yaitu tentang etika dalam komunikasi online. Komunikasi online ini merupakan bagian penting dari interaksi di dunia digital. Adapun prinsip etika yang perlu kita terapkan dalam berkomunikasi di dunia digital itu yang pertama bersikap sopan. Kita harus menghindari bahasa-bahasa kasar, penghinaan atau pelecehan yang akan kita ucapkan terhadap orang lain. Itu tidak diperbolehkan. Kemudian yang kedua, jujur dan transparan. Kita harus menghindari menyebarkan informasi palsu ataupun menyesatkan ataupun berita-berita hoax. Kita tidak boleh menyebarluaskan berita tersebut karena kita akan diberikan sanksi oleh pihak yang berwajib. Kemudian yang ketiga, menghormati privasi. Hindari menyebarkan informasi pribadi orang lain tanpa izin. Nah, kita di sini dituntut untuk tidak menyebarluaskan pribadi orang lain tanpa seizinnya.
Begitu juga orang lain tidak boleh menyebarluaskan informasi kita sendiri. Nah, kemudian yang keempat, bertanggung jawab, mempertimbangkan dampak dari pesan yang dikirimkan. Jadi kita harus selalu bertanggung jawab, dituntut untuk selalu bertanggung jawab terhadap perbuatan kita, baik itu pesan yang kita kirimkan ataupun ucapan-ucapan yang kita ucapkan kepada orang lain. Kemudian topik yang keempat, etika berbagi konten digital. Nah, di sini berbagi konten digital itu seperti foto, video, dan tulisan merupakan aktivitas yang umum di dunia digital. Berikut beberapa prinsip etika yang perlu kita terapkan dalam berbagi konten digital. Yang pertama, menghormati hak cipta. Selalu mendapatkan izin dari pemilik hak cipta sebelum berbagi konten yang dilindungi hak ciptanya. Jadi kita tidak sembarang mendownload ataupun membagikan konten tersebut sebelum kita mendapatkan izin dari si pemilik. Kemudian yang kedua, memeriksa kebenaran informasinya. Pastikan informasi yang dibagikan akurat dan tidak menyesatkan. Jadi sebelum kita menyebarluaskannya berita tersebut, kita harus memastikan informasi tersebut sudah benar atau tidak. Kemudian yang ketiga, mempertimbangkan dampaknya. Pertimbangkan dampak dari konten yang dibagikan terhadap orang lain. Nah, jadi kita tidak boleh juga menyebarluaskan konten-konten yang lain. Jadi kita harus memikirkan lagi apa dampak dari konten yang kita bagikan tersebut. Apakah ada dampak positifnya ataupun negatif. Nah, kalau negatif kita tidak boleh menyebarluaskan konten tersebut. Jadi kita dapat menyebarluaskan konten tersebut ketika konten itu dapat memberikan dampak yang positif saja. Kemudian yang keempat, menghormati privasi. Hindari berbagai konten yang berisi informasi pribadi orang lain tanpa seizinnya. Nah, untuk topik yang selanjutnya yaitu membahas tentang etika dalam berpartisipasi di media sosial. Nah, para pemirsa semua, di sini saya akan memberikan etika berpartisipasi di media sosial. Yang pertama itu bersikap sopan. Hindari bahasa kasar, penghinaan, atau pelecehan dalam komentar dan postingan. Nah, para pengguna media sosial semuanya, siapapun itu orangnya, kita tidak suka, kita tidak boleh mengeluarkan bahasa-bahasa kasar, penghinaan, atau pelecehan dalam komentar ataupun postingan orang yang tidak kita sukai. Itu tidak boleh, tidak dibenarkan. Kemudian yang kedua, memeriksa kebenaran informasi. Pastikan informasi yang dibagikan akurat atau tidak menyesatkan. Nah, sama seperti topik-topik sebelumnya, di situ kita akan terlebih dahulu memastikan informasi tersebut benar atau tidak, baru kita boleh membagikannya. Kemudian yang ketiga, menghormati privasi orang lain. Hindari berbagai informasi pribadi orang lain tanpa seizin pemilik tersebut. Kemudian yang keempat, menjaga integritas. Jaga profil media sosial para pengguna semuanya agar tetap menjadi pengguna media sosial yang profesional dan mencerminkan identitas kita. Jadi kita harus menjunjung tinggi harga diri kita, wibawa kita. Kemudian untuk topik selanjutnya membahas tentang etika dalam dunia bisnis digital. Nah, di sini ada pun etika dalam dunia bisnis digital. Yang pertama, transparansi. Kita harus selalu transparan dalam informasi yang diberikan kepada pelanggan. Kita harus memberikan informasi-informasi secara terbuka, tidak boleh ada yang ditutupi kepada pelanggan yang akan membeli dagangan kita. Kemudian yang kedua, kejujuran. Menjalankan bisnis dengan jujur dan tidak melakukan penipuan atau manipulasi. Jadi di sini kita dituntut untuk harus jujur dalam berbisnis, tidak boleh ada yang ditutupi, dibohongi maupun di hipnotis begitu. Kemudian yang ketiga, menghormati hak dan privasi pelanggan. Nah, di sini kita sebagai pemilik bisnis, kita harus menghormati setiap pelanggan-pelanggan yang
datang ke bisnis kita. Kemudian yang keempat, bertanggung jawab atas produk atau layanan yang ditawarkan. Jadi kita di sini sebagai pemilik bisnis, kita harus bertanggung jawab atas produk yang kita tawarkan ke orang lain. Apakah produk itu layak untuk dibeli atau tidak. Kalau tidak layak, mending tidak usah diperjualbelikan. Kemudian selanjutnya, nah itu saja sosialisasi yang dapat saya berikan kepada pemirsa semuanya, terutama kepada para pengguna digital, baik baik itu media sosial ataupun apapun itu. Di sini kita harus dituntut untuk berbuat sopan santun, apa menghargai apapun itu orangnya, siapapun itu. Jadi kita harus saling menghargai dan tidak boleh menghina, mengejek orang lain di sifatnya itu publik. Nah, itu saja yang dapat saya sosialisasikan pada konten kali ini. Saya himbau kepada para pengguna semuanya, gunakanlah digitalmu itu sebaik mungkin, jangan sampai kamu menyalahgunakannya. Saya akhiri konten sosialisasi hari ini. Sekian dan terima kasih.